Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa lagi dari pertemuan dengan mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah. Nah, yang dimana di sini materi yang saat ini yang akan saya jelaskan yaitu pengantar Lembaga Pembiayaan Syariah. Maka dari itu kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Nah, di sini ada pandangan lembaga pembiayaan syariah secara ekonomi syariah, yang dimana di dalamnya itu diperhatikan terhadap aspek keadilan distributif, sangat penting. Hal ini sejalan dengan filsafat ekonomi. Ternyata ada keilmuan filsafat yang terkait terhadap lembaga pembiayaan syariah juga, yang dimana dipandang dari filsafat itu di dalam kesejahteraan bersama, kemudian keadilan dan penghapusan eksploitasi melalui mekanisme pembiayaan yang etis. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan syariah memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam setiap transaksi keuangan, baik itu dalam konteks pribadi maupun bisnis. Jadi di mana di dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah di sini akan terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selain itu juga lembaga pembiayaan syariah ini pembiayaannya mekanismenya melalui sebuah keadilan bersama yang dimana tadi di slide sebelumnya sudah dibahas. Kemudian memainkan peran strategis yang memastikan prinsip-prinsip Islam itu harus dapat diterapkan maupun berupa bisnis maupun berupa kepribadian. Maksud dari konteks pribadi di sini maksudnya ketika kita menyimpan tabungan kita milik kita sendiri kepada bank syariah, itu harus ada yang disebutnya akad, yang dimana akad tersebut harus diadili dengan kesejahteraan bersama, begitu di dalam aturan banknya maupun di dalam aturan sesuai kebijakan yang diberikan dari pihak bank kepada nasabahnya. Nah, kemudian ada di sini tujuan dan fungsi lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama, ada penyediaan modal untuk kegiatan produktif. Kemudian yang kedua, ada distribusi kekayaan yang adil. Yang ketiga, pencegahan eksploitasi ekonomi. Yang keempat, ada pengelolaan resiko yang adil. Baik, dalam pembahasannya ini di slide berikutnya adalah yang pertama, penyediaan modal untuk kegiatan produktif. Lembaga pembiayaan syariah memberikan pembiayaan untuk usaha produktif dengan menggunakan berbagai kontrak keuangan syariah. Bisa disebut dengan mudoroboh. Yang dimana artinya itu bagi hasil. Dan musyawarakah yang dimana artinya itu kerjasama usaha. Jadi ketika kita mengikuti kepada sistem lembaga pembiayaan syariah yang disebutnya itu pembagian bagi hasil itu benar-benar harus adil 50% dan 50%. Tidak ada potongan siapa yang lebih banyak berkorban, siapa yang lebih banyak yang berkontribusi, tidak seperti itu. Tetapi yang namanya keuangan syariah itu harus benar-benar bagi hasil. Kemudian kerjasama usaha yang dimana kerjasama usaha itu yang sudah disepakati sesama usaha-usaha, maupun itu usaha berupa makanan maupun usaha berupa kendaraan dan semacamnya. Itu harus benar-benar pekerjaasamaannya isinya harus ada keilmuan keuangan syariahnya atau keislamannya. Kemudian distribusi kekayaan yang adil. Melalui prinsip bagi hasil, kita bisa dilihat dari poin yang pertama tadi, lembaga pembiayaan syariah ini, poin kedua itu mendukung distribusi kekayaan yang adil.
berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali menguntungkan pihak pemberian pinjaman. Nah, jadi di dalam lembaga pembiayaan syariah ini tidak saling menguntungkan satu sama lain. Semisalkan kalau dari sistem konvensional itu penguntungannya itu lebih lebih mendorong atau lebih mencorong kepada persentase keuangannya. Kalau di sini keuntungannya itu keuntungan satu sama lain merasakan kepuasannya, kepuasan dalam pihak kesepakatan di dalam akadnya, begitu. Yang ketiga, pencegahan eksploitasi ekonomi. Di dalam lembaga pembiayaan syariah menghindari praktik-praktik riba. Nah, tidak boleh ada uang. Yang saya maksud tidak boleh ada bunga. Maisir, perjudian, dan gerahar ketidakpastian yang dianggap tidak etis dan eksploitatif dalam Islam. Yang poin yang keempat, pengelolaan risiko yang adil. Lembaga pembiayaan syariah mendorong pembagian risiko antara nasabah dan lembaga keuangan sehingga menghindari konsentrasi risiko pada salah satu pihak, terutama dalam kontrak musyarakah. Nah, kontrak ini apa poin yang pertama ini dapat dikaitkan dengan beberapa poin yang antara lain poin yang kedua dan poin keempat, gitu ya. Nah, kemudian lanjut kepada prinsip lembaga pembiayaan syariah. Ada 4, yang dimana ada larangan riba, yang tadi sudah dijelaskan di dalam fungsi pembiayaan syariah. Maksud dari larangan riba di sini dapat dijelaskan dalam Islam riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya kontribusi yang produktif. Nah, jadi tidak ada kesepakatan misalkan begini, nasabah sanggup tidak dengan diberikan sebuah timbal balik dengan persentase atau bukan disebutnya bunga dengan persentase yang berbentuk infak. Misalkan pinjaman dari 100 juta, misalkan infaknya harus ada lebih dari 10 juta atau 1 juta. Nah, seperti itu. Kemudian ketika nasabah tidak menyanggupi, berarti tidak dapat dilakukan negosiasi yang lebih lanjut lagi. Kemudian oleh karena itu, lembaga pembiayaan syariah menggantikan bunga dengan mekanisme bagi hasil. Nah, jadi bagi hasil ini dalam bahasa Inggrisnya itu profit and loss sharing, yang dimana bagi hasil di sini yang lebih dipandangnya itu bukan berarti bagi hasil dibagi dua gitu keuntungannya, bukan, tetapi bagi hasil yang dimana si nasabah ketika meminjam uang itu dapat hasil pinjamannya dan si bank memiliki sebuah infak dari si nasabah tersebut, begitu. Di mana keuntungan dan risiko bagi secara proporsional antara para pihak. Kemudian bagi hasil profit and loss sharing melalui kontrak mudharabah dan musyarakah, nasabah dan lembaga keuangan berbagai keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, sementara risiko kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Sesuai dengan bentuk modalnya kita dihitung seperti kalau diperhitungkan dengan zakat itu kan 2,5%. Misalkan ini modalnya berapa? Dihitung berapa persen modal tersebut dan hasil dari sudah perhitungan persentase tersebut itu adalah masuk kepada bank yang dikaitkan dengan lembaga pembiayaan syariah gitu. Kemudian larangan gahar yaitu ketidakpastian. Islam melarang transaksi yang tidak jelas atau bersifat spekulatif. Oleh karena itu, setiap transaksi dalam lembaga pembiayaan syariah harus jelas dari segi harga, kualitas, dan syarat-syarat kontrak. Yang dimana di sini harus ada perjelasan yang dimana jumlah harga atau bentuk harga itu harus ada kualitas yang setara. Nah, kemudian persyaratan kontraknya juga atau persyaratan nanti ketika akad nanti harus sesuaikan dengan segi harganya gitu maksudnya. Kemudian kualitasnya juga harus jelas. Jangan sampai ketika kita meminjam 100 juta itu tidak bisa
apa namanya itu kualitas dari pinjaman tersebut tidak bisa melunasinya secara per bulan ataupun yang dijatuh tempokannya secara apa namanya itu lebih lebih dari 3 tahun misalkan begitu. Nah, kan ketika pinjaman lebih ringan, jatuh temponya juga lebih lebih cepat ya. Kalau ketika pinjaman lebih banyak, jatuh temponya juga dimaksimalkan kepada 5 tahun seperti itu. Kemudian kepatuhan syariah di sini semua transaksi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah harus sesuai dengan hukum syariah yang dimana hukum-hukum sudah ditentukan sesuai dengan yang dikajikan di MUI. Kemudian lembaga ini diawali oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, di sini DPS yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Begitu. Kita lanjut. Jenis-jenis lembaga pembiayaan syariah. Nah, di sini ada disebut dengan bank syariah, bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan hukum syariah, memberikan layanan keuangan seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi tanpa melibatkan riba. Nah, investasi di sini juga dan tabungan di sini juga tidak berupa adanya bunga, tetapi yang disepakati dengan aturannya lembaga pembiayaan syariah masing-masing, bank syariah masing-masing. Kemudian ada disebutnya juga koperasi syariah, lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berfokus pada memberikan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah UKM dengan skema bagi hasil. Nah, jadi ketika pemberian modal ini, ketika keuntungannya itu ada yang masuk kepada koperasi syariah dan diambil secara pribadi. Jadi persentasenya sesuai dengan kesepakatan akadnya. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank syariah (LKNS), lembaga yang memberikan layanan pembiayaan seperti leasing atau ijoroh, pembiayaan modal ventura dan perusahaan asuransi syariah. Seperti BPJS yang seperti itu ya. Lanjut. Kemudian instrumen pembiayaan syariah yaitu yang ada disebut dengan mudoroboh, musyarakah, ijoroh, murabahah. Yang pertama, mudoroboh, kontrak bagi hasil di mana satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain menyediakan keahlian untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal sementara kerugian ditanggung oleh penyediaan modal. Nah, jadi itu harus ada balance-nya gitu ya. Secara balance-nya juga secara keputusan-keputusan masing-masing antara nasabah dan pihak bank. Kemudian lanjut kepada musyarakah, yaitu bentuk kemitraan di mana dua atau lebih pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan atau kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing. Yang ketiga yaitu murabahah. Murabahah yang di mana isinya itu skema pembiayaan jual beli di mana lembaga pembiayaan syariah membeli barang atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuangan yang disepakati. Nah, jadi ketika kita menjual barang kepada salah satu misalkan koperasi atau lembaga-lembaga kesyariahan itu harga jual dari kita itu sudah tahu informasinya yang akan dijualkan oleh pihak lembaga syariah tersebut begitu itu. Jadi kita harus sepakat kalau misalkan kita menjual eh, hand, handphone kita, misalkan HP kita dijual kepada lembaga pembiayaan syariah, kita jual 100.000. Nah, nanti diinformasikan ini handphone ini Pak dalam pasarannya masih laku dengan harga 200.000. Namun kami hanya menerima harga untuk penjualan dari nasabah itu 100.000. Nah, seperti itu. Begitu ya. Kemudian ijarah kontrak sewa guna usaha di mana lembaga pembiayaan syariah menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu yang tertentu dengan opsi unggul
kepada pihak tersebut pada akhir periode sewa. Nah, jadi ketika waktu ijoroh ini yaitu sewa guna yang dimana harus ada ketentuan opsi-opsi yang ditentukan dari awal gitu. Kesepakatan-kesepakatan seperti itu ya. Kemudian peran lembaga pembiayaan syariah dalam perekonomiannya. Ada tiga ya perbeda. Ada tiga macam, yaitu pemberdayaan usaha kecil dan menengah UKM. Lembaga pembiayaan syariah seringkali menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses pembiayaan konvensional. Jadi tidak ada bunga. Skema bagi hasil memungkinkan UKM untuk berkembang tanpa harus dibebani bunga yang tinggi. Nah, inklusi keuangan lembaga pembiayaan syariah berperan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan syariah, terutama di negara-negara mayoritas muslim. Nah, jadi khususnya yang boleh meminjam atau berinteraksi atau bernegosiasi dengan lembaga pembiayaan syariah itu orang orang tersebut belum ada sebuah kepastian dari bank konvensional gitu. Kemudian yang ketiga, mendorong keadilan ekonomi melalui prinsip bagi hasil dan penghindaran riba. Lembaga pembiayaan syariah membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, di mana keuntungan dibagi secara lebih merata antara penyediaan modal dan nasabah. Gitu ya. Jadi lembaga pembiayaan syariah itu dipandang secara dalam perekonomian itu lebih mendorong keadilan ya terkait kepada ekonominya gitu. Nah, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, di sini kalian dapat lebih lanjut untuk mempelajari lembaga pembiayaan syariah. Referensinya buku-bukunya ini ada 5 referensi. Silakan kalian simak. Nah, untuk pertemuan tatap muka nanti kalian sudah harus disepakati secara pertemuan yang pertama kalian harus melaksanakan penugasan yang dimana nanti penugasan tersebut saya informasikan kepada ketua kelas kalian ya. Tolong ketua kelas kalian mengkonfirmasi untuk bertanya kepada saya terkait penugasan apa yang akan ditentukan di pertemuan tatap muka di pertemuan ketiga ya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.